Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang epistemologi dalam ilmu filsafat, eksplorasi dasar-dasar pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang memeriksa sifat, asal-usul dan batasan pengetahuan manusia. Dalam video ini akan dijelaskan secara rinci tentang epistemologi, termasuk definisi, perkembangannya, konsep-konsep kunci, dan peranannya dalam pemahaman pengetahuan. Definisi epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti kajian atau teori. Jadi, secara harfiah, epistemologi adalah kajian tentang pengetahuan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah? Bagaimana kita mencapai pengetahuan baru? Sejarah dan perkembangan. Pertama, pemikiran kuno. Epistemologi memiliki akar dalam pemikiran kuno, terutama di filsafat Yunani. Plato memandang pengetahuan sebagai pandangan dari alam benda yang bersifat abadi, sementara Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman. Kedua, abad pertengahan. Epistemologi menjadi perhatian utama di abad pertengahan, terutama dalam upaya untuk menyelaraskan pemikiran filsafat dengan agama. Tokoh seperti Augustine dan Thomas Aquinas memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan epistemologi dalam kerangka agama Kristen. Ketiga, abad pencerahan. Pemikiran epistemologi berkembang pesat selama abad pencerahan dengan konsep-konsep seperti rasionalisasi, pemahaman berdasarkan akal, oleh René Descartes, dan empirisme, pemahaman berdasarkan pengalaman, oleh John Locke. Keempat, abad modern. Abad ke-20 melihat perkembangan dalam epistemologi dengan pemikiran seperti positivisme logis, pragmatisme dan epistemologi reliabilisme. Konsep-konsep kunci dalam epistemologi. 1. Empirisme. Menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Pandangan ini menekankan pengamatan, eksperimen dan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. 2. Rasionalisme. Berpendapat bahwa beberapa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal budi dan deduksi. Rasionalis seperti Descartes memandang pemikiran rasional sebagai sumber utama pengetahuan. 3. Skeptisisme. Skeptisisme mencurigai kemampuan manusia untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Tokoh seperti David Hume menekankan keterbatasan manusia dalam mengetahui sebab akibat yang pasti. 4. Kepastian pengetahuan. Apakah pengetahuan kita dapat dianggap pasti atau hanya bersifat probabilistik? Ini adalah pertanyaan pokok dalam epistemologi. 5. Proses kepemilikan pengetahuan. Bagaimana kita memiliki pengetahuan? Apakah cukup dengan meyakini sesuatu atau apakah kita perlu justifikasi yang kuat? Peran epistemologi dalam pemahaman pengetahuan. 1. Metode ilmiah. Epistemologi membantu merumuskan dasar-dasar metode ilmiah. Ini membantu ilmuwan dalam merancang eksperimen, mengumpulkan bukti, dan memahami batasan-batasan pengetahuan ilmiah. 2. Kritik terhadap pengetahuan. Epistemologi membantu kita menjadi kritis terhadap klaim-klaim pengetahuan. Ini membantu dalam mendeteksi pengetahuan yang salah atau tidak berdasar. 3. Kesadaran tentang keterbatasan. Penelitian epistemologi membantu kita menyadari bahwa tidak semua pengetahuan bersifat pasti. Ini penting dalam menjaga keterbukaan terhadap pemikiran baru dan pengalaman baru. 4. Pemahaman tentang keputusan dan keyakinan. Epistemologi membantu kita memahami bagaimana keyakinan dan keputusan kita dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman, budaya dan lingkungan. Kesimpulan, epistemologi adalah cabang filsafat yang menggali akar pengetahuan dan menyelidiki bagaimana manusia tahu apa yang mereka tahu. Ini membantu kita memahami asal-usul pengetahuan, sumber-sumbernya serta cara-cara kita memahaminya. Epistemologi adalah alat penting dalam pengembangan metode ilmiah dan berperan dalam membentuk cara kita berpikir tentang pengetahuan. Semoga penjelasan tentang epistemologi ini bermanfaat untuk kita semua.